Kalau PSI dengan Ade Armando hari ini, gitu ya, ini kan kasusnya nggak terlalu besar dan tidak terlalu dikaitkan sebenarnya. Tidak sekencang atau tidak sekuat Ahok di tahun 2017 lalu. Tapi bedanya, PDI Perjuangan mendampingi meskipun Ahok sudah distempel sebagai penista agama. Selamat malam semuanya. Sampai hari ini ternyata beberapa orang teman-teman pro Jokowi atau pro PSI itu saya lihat masih banyak sekali yang berkomentar kaget karena PSI seperti cuci tangan atau tidak mau membantu Grace dan Ade Armando. Beberapa orang tuh sampai kebingungan gitu, kok Pak Jokowi begini sih? Udah dibela-belain, kok masih malah ditinggalin seperti ini gitu. Padahal apa kurangnya Grace Natali dan Ade Armando gitu? Ini orang yang punya suara, punya basis suara, bisa menjadi perhatian masyarakat atau netizen atau orang-orang yang selama ini anti dengan partai politik, yang bisa menggait orang-orang anti partai itu dengan membujuk mereka masuk ke PSI. Ketika ada masalah seperti ini kok malah dibiarin. Ya sebelumnya saya sudah jelaskan di beberapa video, tapi ngelihat bagaimana kepanikan atau kekagetan para teman-teman pro Jokowi dan PSI, sepertinya saya perlu mengingatkan bahwa ini bukan yang pertama. Jokowi seperti ini gitu ya, udah lama gitu. Cuma kalian aja emang nggak peka atau tidak belajar dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Sebenarnya relawan-relawan Jokowi yang ditinggalkan dan kemudian dilepeh atau pura-pura nggak tahu gitu ya, itu sudah terjadi sejak bahkan Jokowi masih berkuasa sekalipun. Dan yang paling hebat dan pasti kita semua tahu yakni Ahok gitu. Kasus Ahok itu kan dulu kan kurang dekat apa Jokowi dengan Ahok gitu ya. Pernah bersama-sama di Pilkada Jakarta, kemudian memimpin Jakarta bersama-sama. Tapi ketika Ahok kena masalah kasus penistaan agama gitu ya, Jokowi langsung cuci tangan tuh. Kayak ya nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat gitu ya, nggak pernah kenal. Langsung pura-pura nggak tahu, dan Jokowi tidak berkomentar apa-apa terkait Ahok, tidak memberikan pembelaan sedikit pun kepada Ahok. Jadi ya meskipun kita tahu apa yang disampaikan oleh Ahok itu adalah benar dan ada benarnya gitu, tapi Jokowi itu kayak cuci tangan gitu. Dan ada banyak lagi sebenarnya nama-nama yang saya sudah lupa. Seingat saya ada relawan Jokowi yang kalau nggak salah profesinya dokter waktu itu. Ada kasus dengan debat-debat dengan bukan termul waktu itu ya, apa namanya, kadrun. Debat-debat terus kemudian ada masalah hukum, ya udah dibiarin, ditinggal gitu. Jadi ini adalah gaya atau tabiat Jokowi dan keluarganya yang sejak lama sudah seperti ini, sehingga kalau Ade Armando atau Grace Natali seperti dibuang hari ini, ditinggalkan, ya mau apa? Sebelum-sebelumnya memang udah pernah kejadian gitu ya. Yang disayangkan memang ada nama Ade Armando dan Abu Janda yang hari ini kembali bermasalah gitu. Dan masalah itu gara-gara mereka terlalu loyal atau terlalu ikut telunjuk Jokowi. Padahal dua orang ini sebelumnya sudah pernah bermasalah gitu. Gara-gara apa namanya, sudah pernah membuktikan, sudah pernah tahu bagaimana menjadi orang yang loyal kepada Jokowi itu ya nggak akan dianggap, tidak dihargai sama sekali gitu. Ya itulah dulu ketika yang saya ceritakan, ketika Abu Janda ya di-kick dari channel YouTube sebelah. Ade Armando ketika bonyok ya sudah dibiarin aja. Jadi nggak ada gunanya loyal kepada Jokowi dan keluarganya. Tapi saya nggak tahu kenapa mereka kemudian hari ini masih loyal, padahal sudah diberikan pelajaran secara langsung kepada diri mereka sendiri. Bukan pelajaran kepada orang lain atau pihak lain, tapi kepada diri mereka sendiri. Ade Armando sudah pernah mengalami, Abu Janda juga sudah pernah mengalami, tapi hari ini masih juga loyal kepada Jokowi. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka, faktor apa yang membuat mereka jadi tergila-gila dengan Jokowi dan keluarga, sehingga ya kalau hari ini kena batunya lagi, itu kayak keledai jatuh di lubang yang sama. Ya teman-teman, Alif Rahman tadi memberikan pandangan terhadap kita, ya, memberikan perbandingan antara kasus Ade Armando ini dulunya dengan kasus Ahok, ya, bagaimana hebohnya antara kasus Ade Armando dengan kasus Ahok. Ya mungkin kalau kita bandingkan teman-teman, maka masih belum seberapa dengan kasus Ahok. Dulunya kasus Ahok ya masih tetap ya kehebohannya sangat-sangat besar sekali ya, sedangkan di Ade Armando ini hanya dilayangkan laporan saja kepada pihak kepolisian dan
Ade Armando masih belum ya didemo. Dulunya Ahok dulu didemo. Nah, yang menjadi sikapnya adalah ya Ade Armando keluar dari PSI gara-gara kasus dari Pak Yusuf Kalla ini ya. Sedangkan Pak Ahok ya artinya bahwa ya tidak keluar atau tetap ya didukung oleh PDI Perjuangan ya. Bahkan ya seperti yang disampaikan oleh PSI teman-teman, bahwa PSI tidak memberikan bantuan hukum kepada mereka ya, apalagi Ade Armando sudah keluar dari PSI, dan bahkan kepada Grace Natali pun ya tidak diberikan ya bantuan hukum. Nah, Pak Ahok pada saat itu ya tetap ya PDIP mendampingi. Nah, kemudian dia juga membandingkan bagaimana dengan sikap Pak Jokowi. Kita tahu bahwa ya Ade Armando ini kan sebagai loyalis dari Pak Jokowi. Kemudian dia juga sebagai kader dari PSI. Nah, jadi harusnya Pak Jokowi membantu Ade Armando. Kenapa? Karena ya kalau ada orang yang menyerang Pak Jokowi saja, maka Ade Armando inilah yang menjadi garda terdepan. Harusnya Kaisang ya sebagai ketua umum partai PSI ya memberikan bantuan kepada Ade Armando. Harusnya seperti itu, karena Ade Armando ini dari dulu dia adalah loyalis Pak Jokowi. Ya, dia mempertaruhkan waktunya, tenaganya untuk membela Pak Jokowi. Kita tahu betul bagaimana Ade Armando ya berdebat dengan orang-orang yang ingin menyerang dari Pak Jokowi sendiri. Tapi buktinya harusnya ya Pak Jokowi atau keluarganya atau Kaisang menunjukkan kepada Ade Armando sekarang bagaimana mereka. Dan bahkan juga Grace Natali pernah menduduki sebagai ketua umum partai PSI dan loyalis juga kepada Pak Jokowi. Maka seakan-akan sekarang PSI lepas tangan. Ya, karena Anda sudah punya masalah, maka kami tidak punya urusan akan hal itu. Bahkan PSI menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mereka. Nah, jadi ini menjadi satu perbandingan yang disampaikan oleh Alifur Rahman bagaimana sikap Pak Jokowi terhadap relawannya ketika relawannya sedang menghadapi satu kasus yang sangat besar. Nah, kalau kita melihat bagaimana kasus Sylvester Matutina, nah ini baru ya Sylvester Matutina ini sampai sekarang juga belum ya diciduk oleh kejaksaan. Ya, kita tidak tahu di mana dia sekarang, dan kita tahu bahwa Sylvester Matutina adalah loyalis dari Pak Jokowi sendiri. Oke, kita kembali melihat bagaimana dengan kemunduran dari Ade Armando ini teman-teman di partai PSI ya. Ade Armando mundur dari PSI usai dugaan kasus pemotongan ceramah JK. Teman-teman, Ade Armando secara resmi menyatakan mundur dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, menyusul pelaporan dirinya kepada kepolisian oleh 40 organisasi masyarakat Islam. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Selasa 5 Mei terkait dugaan pemotongan ceramah Yusuf Kalla. Nah, dilansir dari Detikcom teman-teman, pengunduran diri tersebut dilakukan di hadapan Ketua Harian PSI Ahmad Ali sebagai langkah untuk meredam polemik yang semakin meluas. Ade menegaskan bahwa keputusannya meninggalkan partai berlogo gajah tersebut diambil demi kebaikan bersama dan tanpa adanya konflik internal. Ya, memang Ade Armando menyatakan dengan tegas hal itu bahwa dia mundur dari PSI itu karena niatnya sendiri dan untuk menjaga nama PSI sendiri. Nah, ini sangat luar biasa sekali Ade Armando ini teman-teman. Dia ya dalam masalah pun ya, dia diterpa konflik pun, masalah pun, dia masih memikirkan ya bagaimana dengan PSI supaya tidak terjadi ya serangan terhadap PSI, supaya nama PSI tidak rusak atas dirinya, maka dia keluar dulu dari PSI. Kita tidak tahu nantinya setelah selesai masalah ini apakah masuk lagi, ya itu nanti kan sebagai hak dari Ade Armando, dan juga bagaimana dengan hak dari PSI
Ya, apakah mereka menerima lagi Ade Armando? Tapi ini sangat luar biasa sekali bagaimana Ade Armando melihat PSI supaya jangan terbebani kepada mereka. Ya, di tengah konflik yang sedang dihadapi, dia masih memikirkan PSI. Oke. Melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama, kata Ade Armando. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di tengah situasi seperti ini, ya Ade Armando masih memikirkan PSI. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah PSI memikirkan Ade Armando? Nah, ini satu pertanyaan, teman-teman. Oke. Pihak Yusuf Kala memberikan tanggapan melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, yang menilai kasus ini sebagai pelajaran penting bagi publik. Husain mengkritik tindakan Ade Armando yang dianggap melakukan agitasi dan pembunuhan karakter terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia tersebut. Teman-teman, karena itu ini pelajaran buat siapapun, bukan hanya kepada Ade Armando. Bahkan praktik-praktik pembohongan publik seperti itu yang menyerupai praktik agitasi dan propaganda yang bertujuan menggiring opini sesat untuk pembunuhan karakter terhadap seseorang hendaknya dihentikan, ujar Husain Abdullah, juru bicara JK. Kemudian Husain menambahkan bahwa tindakan tersebut telah merusak citra Yusuf Kala yang selama ini dikenal sebagai tokoh perdamaian, yang menuduh adanya upaya sistematis untuk menghilangkan rekam jejak sosial yang telah dibangun JK selama puluhan tahun. Bayangkan bagaimana seseorang yang selama ini dijuluki juru damai seperti Pak JK di-framing menistakan agama, membuat kegaduhan. Padahal yang diperjuangkan Pak JK selama bertahun-tahun adalah menjaga toleransi, harmoni, dan perdamaian. Daya rusaknya keterlaluan, dia seperti berusaha menghilangkan legasi dan investasi sosial yang bertahun-tahun dibangun oleh Pak JK, tegas Husain Abdullah, juru bicara Yusuf Kala. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh juru bicara Pak Yusuf Kala ini, teman-teman? Merespon pernyataan dari pihak Yusuf Kala tersebut, Ade Armando memberikan tanggapan singkat saat dihubungi. Ia mempertanyakan letak pelajaran yang dimaksud oleh juru bicara JK tersebut. Apa yang bisa jadi pelajaran kasus saya, kata Ade Armando. Nah, sementara itu Ketua DPP PSI Bestari harus memastikan bahwa pengunduran diri Ade Armando tidak merusak hubungan antara partai dengan Yusuf Kala. Ia merujuk pada kedekatan historis antara Presiden Joko Widodo dan JK yang pernah bekerja sama dalam pemerintahan selama 5 tahun. Kemudian PSI bahkan belum pernah bersentuhan secara langsung dengan Pak JK. Saya kira tidak ada hubungan yang rusak antara PSI dengan Pak JK. Ketua harian kami, Ahmad Ali, bersahabat dengan Pak JK. Pak Jokowi juga pernah bersama-sama dengan Pak JK itu selama 5 tahun sebagai presiden dan wakil presiden, dan dalam perjalanan itu baik-baik saja, ujar Bestari Barus, Ketua DPP PSI. Nah, Bestari menilai PSI merupakan partai kecil sehingga tidak ada alasan bagi tokoh besar seperti Yusuf Kala untuk konfrontasi dengan organisasi mereka. Yang menegaskan tidak ada permasalahan keharmonisan di tingkat institusi partai. Nah, nggak ada konfrontasi apapun yang bisa dikait-kaitkan kemudian apakah ini karena ada hubungan yang kurang harmonis antara PSI dengan Pak JK. Apalah PSI ini partai kecil-kecil aja. Kalau Pak JK itu orang besar, mana masa Pak JK kemudian bermasalah sama PSI, tidaklah, tutur Bestari Barus, Ketua DPP PSI. Kemudian teman-teman, sebagai penegasan akhir, Bestari menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Ade Armando
bersifat personal. Ya, tersebut menurutnya tidak merepresentasikan kebijakan resmi maupun tanggung jawab organisasi PSI. Kalau masalah mengenai adanya hal-hal yang terkait oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu atau pribadi-pribadi tertentu, saya kira itu urusan pribadi yang tidak bisa dikaitkan dengan langsung kepada PSI atau menjadi kebijakan PSI. Ibu Bestari Barus, Ketua DPP PSI. Nah, itu teman-teman, itulah ya bagaimana respon dari PSI terhadap kasus Ade Armando dan juga Grace Natali ini. Artinya bahwa PSI menegaskan ya tidak ikut campur dalam hal itu. Kenapa? Karena pernyataan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang bersifat pribadi, personal, bukan mewakili partai PSI. Walaupun mereka bagian dari PSI seperti Grace Natali, ya, tetapi tidak akan diberikan bantuan hukum PSI kepada mereka. Nah, jadi makanya ya setelah Ade Armando keluar dari PSI, ya kita tidak tahu siapa nantinya yang akan digandeng oleh Ade Armando untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, ya. Tentu Ade Armando pasti akan ya memerlukan bantuan hukum dalam hal ini, ya, supaya dirinya tidak terlalu terjerat dalam kasus ini. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.